Aku membanting pintu mobil dengan keras, hujan deras membasahi jalanan Jakarta yang gelap. Di depan sebuah kai kecil di kawasan Kemang, aku melihatnya, pria itu, yang selama ini menjadi bayang-bayang dalam pernikahanku. Aku melangkah maju, tangan gemetar, dan langsung menyergapnya dari belakang. Kau yang selama ini tidur dengan istriku. Suaranya tercekat, tapi matanya menatapku dengan campuran ketakutan dan penyesalan yang tak ku mengerti. Aku, Nadia, 32 tahun, seorang arsitek sukses di ibu kota. Pernikahanku dengan Rina sudah berjalan 5 tahun, tapi di mata masyarakat, kami hanyalah dua sahabat karib yang tinggal serumah. Di Indonesia, di mana norma agama dan keluarga begitu ketat, kami menyembunyikan hubungan kami seperti rahasia negara. Rina, dengan senyumnya yang manis dan mata coklat yang selalu penuh kasih, adalah segalanya bagiku. Kami bertemu di universitas, jatuh cinta diam-diam, dan memutuskan untuk hidup bersama meski tanpa ikatan resmi. Tapi belakangan, Rina berubah. Dia sering pulang larut, teleponnya disembunyikan, dan ada aroma parfum pria yang menempel di bajunya. Aku curiga, tapi tak pernah berani bertanya langsung, takut jawabannya menghancurkan segalanya. Malam itu aku tak tahan lagi. Aku mengikuti Rina ke kai ini, melihatnya bertemu dengan seorang pria bernama Andi, seorang pengusaha kaya yang tampan dan strike sepenuhnya. Aku menyaksikan mereka dari kejauhan, tertawa dan berpegangan tangan. Hati aku seperti ditusuk pisau. Mengapa Rina, yang selalu bilang mencintaiku, bisa melakukan ini? Apakah dia bosan dengan kehidupan rahasia kami? Atau tekanan dari keluarganya yang terus mendesaknya menikah dengan pria? Aku ingat bagaimana ibu Rina pernah datang ke rumah kami, memaksa Rina bertemu dengan calon suami yang dia pilih. Kau harus punya anak, Rina. Jangan sia-siakan hidupmu dengan Nadia yang tak bisa memberimu itu, katanya suatu hari, tanpa tahu kebenaran hubungan kami. Andi berbalik, wajahnya pucat. Nadia. Tunggu, aku bisa jelaskan. Aku tertawa getir, air mata bercampur hujan. Jelaskan apa? Bahwa kau mencuri istriku. Tapi dia menggelengkan kepala, suaranya pelan tapi tegas. Bukan aku yang mencurinya. Rina yang memintaku berpura-pura. Kata-katanya seperti petir menyambar. Berpura-pura. Aku mundur selangkah, pikiranku berputar kencang. Apa maksudnya? Andi melanjutkan, Rina bilang dia butuh alasan untuk meninggalkanmu. Dia tak bisa lagi hidup seperti ini, dengan rahasia, dengan tekanan dari keluarganya. Aku hanya teman, Nadia. Kami tak pernah tidur bersama. Ini semua sandiwara untuk membuatmu marah dan melepaskannya. Aku terdiam, dunia seolah berhenti. Rina, wanita yang kucinta lebih dari apapun, menggunakan pria ini untuk mengkhianatiku. Bukan karena dia jatuh cinta pada yang lain, tapi karena dia ingin bebas dariku. Aku ingat momen-momen kami, malam di pantai Bali, di mana kami berjanji selamanya, hari-hari ketika kami berjuang melawan pandangan miring tetangga yang curiga. Tapi sekarang, semuanya terasa palsu. Aku berlari kembali ke mobil, meninggalkan Andi di sana. Di rumah, Rina sudah menunggu, matanya merah karena menangis. Nadia, aku tahu kau tahu, katanya sebelum aku sempat bicara. Kami duduk di ruang tamu, hening yang menyiksa. Rina mulai bercerita, suaranya gemetar. Aku lelah, Nadia. Keluargaku terus menekan. Ayah sakit, dan dia ingin melihatku menikah sebelum meninggal. Mereka tak tahu tentang kita, tapi mereka curiga. Aku tak bisa terus bohong. Aku menatapnya, hati sakit. Jadi kau pilih mereka daripada aku. Rina menggeleng, tapi matanya tak bisa berbohong. Bukan begitu. Aku cinta padamu, tapi ini Indonesia.
Kita tak bisa punya anak, tak bisa diakui. Aku ingin hidup normal, Nadia. Dengan Andi, aku bisa punya itu keluarga, anak, penerimaan masyarakat. Kata-katanya seperti pukulan. Normal. Apakah cinta kami tak normal? Aku ingat bagaimana kami pernah diusir dari apartemen karena tetangga menggosipkan kami sebagai lesbian. Aku ingat doa-doa malamku memohon agar masyarakat berubah. Tapi Rina, dia memilih jalan mudah, mengkhianati kami untuk menyelamatkan dirinya. Aku bangkit, marah bercampur sedih. Kau tahu berapa harga yang kita bayar untuk ini? Aku kehilangan keluargaku sendiri karena memilihmu. Ya, orang tuaku di Surabaya memutuskan hubungan denganku ketika mereka tahu aku tak mau menikah dengan pria. Mereka bilang aku membawa malu bagi keluarga. Rina menangis, tapi keputusannya sudah bulat. Makan aku, Nadia. Aku harus pergi. Dia bangkit, mengambil tasnya, dan pergi begitu saja. Aku terduduk di lantai, sendirian dalam rumah yang tadinya penuh cinta. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi pertanyaan, apakah aku salah mempertahankan cinta ini? Atau masyarakat yang salah karena tak memberi ruang bagi kami? Esok harinya, aku mendapat telepon dari sahabatku, Lina. Nadia, aku dengar tentang Rina. Kau baik-baik saja. Aku bohong, bilang ya. Tapi dalam hati, aku hancur. Aku mulai menelusuri jejak Rina. Melalui media sosial, aku melihat dia bersama Andi, tersenyum di oto-oto. Tapi ada sesuatu yang salah, matanya tak bahagia seperti dulu. Apakah dia menyesal? Aku memutuskan untuk bertemu Ibu Rina, Bu Siti, di rumahnya di Bogor. Bu Siti menyambutku dengan dingin. Nadia, kau sebaiknya pergi. Rina sudah bahagia dengan Andi. Tapi aku tak mundur. Bu, apakah ibu tahu siapa Rina sebenarnya? Bu Siti menatapku tajam. Aku tahu. Dan itulah mengapa aku memaksanya berubah. Ini dosa, Nadia. Di agama kita, ini tak boleh. Percakapan itu membuka mata. Ternyata Bu Siti sudah tahu tentang kami sejak lama. Dia yang merencanakan semuanya, memperkenalkan Andi, memaksa Rina memilih. Rina lemah, Nadia. Dia butuh dorongan, katanya. Aku pulang dengan amarah membara. Bukan hanya Rina yang mengkhianati, tapi seluruh sistem yang menekan kami. Di kantor, aku tak bisa konsentrasi. Rekan kerjaku, Maya, noticing perubahanku. Nadia, kau kelihatan capek. Ada masalah. Aku hampir cerita, tapi takut. Di Indonesia, coming out bisa berarti kehilangan pekerjaan, teman, segalanya. Malam itu, aku bertemu dengan komunitas rahasia di Jakarta. Di sebuah kai tersembunyi, aku bertemu perempuan-perempuan seperti aku, yang berjuang melawan stigma. Salah satunya, Tia, bercerita pengalamannya. Aku pernah ditinggal kekasih karena tekanan keluarga. Tapi aku bangkit, Nadia. Kau harus kuat. Kata-katanya memberi harapan. Tapi di saat yang sama, aku mendapat pesan dari Rina, Nadia, aku rindu kamu. Tapi aku tak bisa kembali. Hati aku terbelah. Apakah aku harus memperjuangkannya atau melepaskan? Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk tidak menyerah. Aku tahu Rina masih mencintaiku, pesannya kemarin membuktikan itu. Aku pergi ke apartemen Andi, di mana Rina sekarang tinggal. Pintu dibuka oleh Andi, wajahnya lelah. Nadia, kau tak seharusnya di sini. Tapi aku mendorong masuk. Rina ada di dalam, duduk di sofa dengan mata bengkak. Rina, bicara denganku. Jangan bohong lagi. Kami duduk bertiga, suasana tegang seperti film drama. Andi mulai bicara, sebenarnya aku tak cinta Rina. Ini semua kesepakatan.
Keluargaku butuh aliansi bisnis dengan keluarga Rina. Pernikahan ini politik. Aku terkejut lagi. Jadi bukan cinta, tapi kepentingan. Rina mengangguk pelan. Nadia, ayahku bangkrut. Andi bisa selamatkan perusahaan keluarga. Aku tak punya pilihan. Kata-katanya membuatku marah. Pilihan. Kau punya aku. Kita bisa hadapi bersama. Tapi Rina menggeleng. Kau tak mengerti. Ayah sakit parah. Jika perusahaan runtuh, dia bisa mati karena stres. Dan masyarakat. Jika mereka tahu tentang kita, semuanya hancur. Aku ingat bagaimana di Indonesia, kasus-kasus sering jadi headline negatif. Ada teman kami yang diusir dari kampung karena dicap penyimpang. Aku memegang tangan Rina. Kita bisa pindah ke luar negeri. Australia atau Eropa, di mana kita bisa menikah sah. Tapi matanya penuh keraguan. Dan tinggalkan keluargaku. Aku tak bisa, Nadia. Andi menyela, Nadia, pergi saja. Rina sudah memilih. Tapi aku melihat Rina ragu. Malam itu aku pulang dengan rencana baru. Aku hubungi pengacara teman untuk lihat apakah ada cara hukum membantu perusahaan ayah Rina tanpa pernikahan. Tapi jawabannya mengecewakan. Di Indonesia, bisnis keluarga rumit. Pernikahan sering jadi jalan pintas. Aku frustrasi. Mengapa cinta kami harus dikorbankan untuk uang dan norma? Esoknya aku bertemu Lina lagi. Lina yang tahu rahasiaku sejak lama, menyarankan, bicaralah dengan ayah Rina langsung. Mungkin dia tak tahu seburuk apa. Aku ragu, tapi mencoba. Aku pergi ke rumah sakit di mana ayah Rina dirawat. Pak Budi, ayah Rina, terbaring lemah. Nadia. Apa kau di sini? Aku duduk di sampingnya. Pak, tentang Rina. Aku tahu semuanya. Dia menatapku lelah. Aku tahu kau baik untuk Rina. Tapi masyarakat tak akan terima. Aku ingin dia bahagia, Nadia. Dengan anak dan cucu. Kata-katanya menusuk. Bahagia. Apakah bahagia berarti menyangkal diri sendiri? Aku cerita tentang cinta kami, tentang penderitaan kami. Pak Budi diam lama, lalu sig. Aku tak bisa ubah dunia, Nadia. Tapi jika Rina memilihmu, aku akan coba terima. Itu harapan kecil. Aku pulang dan pesan Rina, ayahmu bilang dia bisa terima kita. Tapi balasannya dingin, terlambat, Nadia. Undangan pernikahan sudah disebar. Aku panik. Pernikahan dalam 2 minggu. Aku hubungi Tia dari komunitas. Bantu aku, Tia. Aku harus hentikan ini. Tia setuju dan kami rencanakan aksi. Kami kumpulkan bukti oto-oto lama kami, pesan-pesan cinta. Tapi apakah itu cukup? Di malam hari, aku mimpi buruk, Rina menikah, aku sendirian selamanya. Bangun dengan keringat dingin, aku sadar harga yang harus kubayar, mungkin kehilangan martabat, tapi demi cinta. Hari berikutnya, aku konfrontasi Bu Siti lagi. Bu, hentikan ini. Rina tak bahagia. Bu Siti marah. Kau yang merusak anakku. Pergi atau aku panggil polisi. Ancaman itu nyata, di Indonesia, meski tak ilegal, bisa dianggap mengganggu ketertiban. Aku mundur, tapi tak menyerah. Aku posting anonymously di forum online tentang kisah kami, tanpa nama. Respons beragam, ada yang dukung, ada yang kutuk sebagai dosa. Rina hubungiku malam itu. Nadia, apa yang kau lakukan? Keluargaku marah besar. Aku jawab, aku perjuangkan kita. Tapi dia bilang kau buat semuanya lebih buruk. Aku harus putuskan hubungan. Telepon mati, hati aku hancur lagi. Apakah aku salah?
Mungkin aku egois, memaksa Rina tetap di jalan sulit. Tapi cinta tak seharusnya mudah, kan? Aku habiskan hari-hari berikut dengan bekerja keras, mencoba lupakan. Tapi Maya di kantor curiga. Nadia, kau seperti Om Bie. Cerita dong. Akhirnya aku cerita sedikit. Maya terkejut, tapi mendukung. Di Aman sekarang banyak yang berubah. Kau kuat. Dukungannya memberi kekuatan. Aku putuskan untuk hadir di pernikahan Rina, bukan untuk rusak, tapi untuk lihat matanya terakhir kali. Hari pernikahan tiba. Masjid di Bogor penuh tamu, aroma bunga melati memenuhi udara. Aku sembunyi di belakang, mengenakan jilbab longgar untuk tak dikenali. Rina tampak cantik dalam kebaya putih, tapi matanya kosong. Andi di sampingnya tersenyum palsu. Saat akad nikah dimulai, hati aku berdegup kencang. Rina, jangan, gumamku dalam hati. Tapi sebelum ijab kabul, Rina tiba-tiba berdiri. Tunggu, serunya. Semua tamu terkejut. Aku tak bisa lakukan ini. Bu Siti bangkit, marah. Rina, apa kau gila? Rina menatap ayahnya yang duduk di kursi roda. Ayah, Ma. Aku cinta Nadia. Aku tak bisa bohong lagi. Gasp terdengar di mana-mana. Andi terlihat lega seolah beban terangkat. Aku maju dari belakang, tangan gemetar. Rina. Dia berlari ke arahku, memelukku di depan semua. Makan aku, Nadia. Aku takut, tapi kau benar. Kita harus bersama. Tamu mulai bergumam, beberapa marah, beberapa diam. Pak Budi angkat bicara, suaranya lemah tapi tegas. Cukup. Ini pilihan Rina. Jika dia bahagia, aku terima. Bu Siti menangis, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Kami keluar dari masjid, diikuti pandangan tajam. Di luar, wartawan sudah menunggu, entah bagaimana berita bocor. Apa ini pernikahan lesbian? Tanya salah satu. Kami tak jawab, langsung masuk mobil dan pergi. Di rumah, Rina cerita semuanya. Aku hampir menikah karena takut. Tapi pesanmu, dukungan ayah. Itu bangunkan aku. Aku peluk dia erat. Tapi aku tahu, ini baru awal masalah. Esoknya, berita menyebar. Skandal di Bogor, wanita batalkan nikah demi sahabat perempuan. Media sosial ramai, hashtag cinta terlarang trending. Ada yang dukung, bilang hidup kebebasan cinta. Tapi lebih banyak yang kutuk, ini dosa besar. Hukum mereka. Keluarga Rina terpecah, Bu Siti tak mau bicara, Pak Budi sakit lagi karena stres. Keluargaku di Surabaya hubungi aku, marah besar. Kau bawa malu keluarga, Nadia. Kami pindah ke apartemen baru, tapi tak aman. Ancaman datang, ia pesan, kalian penyimpang, mati saja. Aku takut, tapi Rina bilang kita hadapi bersama. Kami hubungi komunitas LGBT, dapat bantuan hukum. Tia jadi penasihat kami. Banyak kasus seperti ini. Kalian harus kuat. Tapi harga yang dibayar mahal, Rina kehilangan warisan, aku kehilangan klien di kantor karena rumor. Suatu malam, Bu Siti datang. Rina, pulanglah. Aku makan, tapi tinggalkan Nadia. Rina geleng. Tidak, Bu. Ini hidupku. Bu Siti menangis, lalu pergi. Itu pukulan bagi Rina, kehilangan ibu. Aku hibur dia, tapi dalam hati aku ragu. Apakah ini layak? Cinta kami sekarang terbuka, tapi penuh luka. Hari-hari berikut, kami ikut demo hak di Jakarta. Ribuan orang, tapi polisi bubarkan. Kami lari, tapi semangat membara. Di rumah, kami bicara masa depan. Mungkin kita pindah ke Bali, mulai baru, usulku. Rina setuju. Tapi sebelum itu, Andi hubungi.
Ma atas semuanya. Semoga kalian bahagia. Ternyata dia juga korban, dipaksa keluarganya. Kehidupan baru di Bali seharusnya damai, tapi tak semudah itu. Kami pindah ke Ubud, buka studio arsitek kecil. Alam indah, tapi stigma ikut. Tetangga curiga, bisik-bisik. Suatu hari, anak muda lempar batu ke jendela kami, teriak lesbi keluar. Kami lapor polisi, tapi mereka bilang bukti kurang. Rina mulai depresi, minum obat tidur. Aku coba kuatkan dia. Ingat mengapa kita lakukan ini. Tapi Rina bilang kadang aku menyesal, Nadia. Hidup rahasia lebih aman. Kata-katanya sakiti aku. Apakah dia mau kembali? Aku ingat pengkhianatan awal, dan marah muncul lagi. Jadi kau mau balik ke Andi? Kami bertengkar hebat, pertama kali sejak Renian. Esoknya, Rina pergi tanpa kabar. Aku panik, cari kemana-mana. Akhirnya temukan dia di pantai, duduk sendirian. Nadia, aku takut kehilanganmu lagi. Kami berdamai, tapi luka dalam. Kami ikut terapi rahasia dengan psikolog Lutriendli. Dokter bilang trauma masyarakat memengaruhi kalian. Belajar makan diri sendiri. Perlahan, kehidupan stabil. Studio kami sukses, klien dari turis asing yang tak peduli orientasi. Tapi berita buruk datang, Pak Budi meninggal. Rina pulang ke Bogor untuk pemakaman, aku ikut diam-diam, Bu Siti lihat aku, tapi tak usir. Rina butuhmu, katanya pelan. Itu langkah maju. Di pemakaman, Rina menangis di bahuku. Ayah pergi tanpa aku di sisinya sepenuhnya. Aku hibur, dia bangga padamu. Kembali ke Bali, kami lebih kuat. Tapi masyarakat tak berhenti. Ada petisi online untuk boikot bisnis kami. Penjualan turun, kami hampir bangkrut. Aku putuskan konfrontasi publik. Kami ikut podcast di Jakarta, cerita kisah kami. Kami hanya ingin cinta seperti orang lain, kata Rina. Respons positif dari anak muda, tapi ancaman meningkat. Suatu malam, mobil kami dirusak. Aku takut, usul pindah ke luar negeri. Singapura atau Thailand, di mana lebih aman. Rina ragu. Ini tanah airku, Nadia. Konflik itu pecah lagi. Kau mau mati karena ini, tanyaku. Rina jawab, lebih baik mati daripada lari. Kami diam berhari-hari. Akhirnya, Tia datang berkunjung. Kalian harus pilih, bertahan atau pergi. Tapi ingat harga keduanya. Kami putuskan bertahan, tapi dengan hati-hati. Tahun berlalu, kami bertahan di Bali. Studio berkembang, kami punya anak angkat, seorang gadis kecil dari panti asuhan. Masyarakat mulai terima, meski lambat. Bu Siti datang berkunjung, bermain dengan cucu angkatnya. Aku salah dulu, katanya suatu hari. Rekonsiliasi itu manis, tapi penuh luka masa lalu. Tapi tak semuanya bahagia. Rina kadang ingat Andi, bilang bagaimana jika aku pilih dia. Itu sakiti aku, tapi aku paham, trauma. Kami terus terapi, belajar makan. Di masyarakat, perubahan lambat. Undang-undang anti-LGB disulkan, kami ikut protes. Satu hari, demo berubah rusuh, Rina terluka. Di rumah sakit, aku pegang tangannya. Jangan tinggalkan aku, bisikku. Rina sembuh, tapi itu bangunkan kami. Mungkin kita pindah, katanya akhirnya. Kami rencanakan ke Australia, di mana kami bisa menikah sah. Packing barang, tapi hati berat. Tinggalkan Indonesia berarti tinggalkan akar, tapi demi masa depan. Di bandara, Bu Siti datang. Selamat jalan. Aku doakan kalian. Rina peluk ibunya, air mata jatuh. Di pesawat, kami pegang tangan. Kita mulai baru, kataku.
Rina angguk. Tapi di hati, aku tahu harga yang dibayar, pengkhianatan, kehilangan, perjuangan. Apakah itu layak? Ya, untuk cinta sejati. Apakah memilih cinta di atas norma masyarakat selalu benar, atau kadang pengorbanan diri demi keluarga lebih mulia?